Bapak Ibu yang terkasih, terimalah salam budi saya. Namo Sang Hyang Adi Budaya, Namo Buddhaya. Pada siang hari ini kita bersama-sama akan membahas satu topik bahagia di dalam komunitas. Terlebih dahulu, saya akan menanyakan kepada Bapak Ibu, apakah Bapak Ibu pada hari ini sudah cukup bahagia? Ya, semoga Bapak Ibu senantiasa selalu berbahagia. Nah, di dalam topik ini, ya, komunitas, arti komunitas itu sendiri di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah sekelompok orang yang mempunyai tujuan atau kepentingan yang sama. Sedangkan bahagia tersebut di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia dikatakan suatu keadaan yang menyenangkan, sejahtera, dan membahagiakan. Menurut Dhammapada 203, bahagia itu ketika seseorang bebas dari penderitaan. Nah, bahagia itu dapat timbul dari kita melakukan perbuatan baik dan mengembangkan diri secara spiritual. Ini tertera di dalam Manggala Sutta. Nah, Bapak Ibu yang terkasih, untuk bahagia di dalam komunitas, kita perlu membangun hubungan yang harmonis. Nah, hubungan yang harmonis dapat kita lihat cuplikan dari riwayat salah satu sutta, yaitu Sang Buddha ketika Sang Buddha berada di wihara Jetawana. Di situ terdapat beberapa biku atau kelompok biku selalu berbuat melakukan pertengkaran. Lalu kemudian guru Buddha memanggil kelompok biku tersebut dan bertanya, "Kenapa kamu bertengkar?" Nah, Bapak Ibu, lalu kelompok biku tersebut mengatakan bahwa memang saya selalu berselisih paham antara kelompok satu dengan kelompok yang lain. Guru Buddha lalu menjelaskan bahwa ada 6 hal untuk kita selalu menjaga keharmonisan. Nah, ini terdapat di dalam Sutta Sari Saraniya Sutta, yaitu satu, kita harus membangun cinta kasih. Dua, kita harus mengembangkan cinta kasih. Tiga, kita harus simpati. Empat, kita harus menjaga ketenangan dan kita harus selalu berbagi. Lima, enam, kita harus berbicara yang baik. Nah, Bapak Ibu yang terkasih, bahwa poin 1 dan poin 2 mengembangkan cinta kasih dan kasih sayang, yaitu kita harus selalu mengembangkan perasaan cinta kasih dan kasih sayang terhadap anggota komunitas, bila mana kita ingin selalu menjaga keharmonisan. Kalau kita menjaga keharmonisan dengan menunjukkan cinta kasih, kita harus berbicara yang lemah lembut, berbicara yang baik hati, sehingga sesama anggota komunitas tidak ada yang saling tersinggung. Nah, di dalam Metta Sutta, ya dikatakan semoga semua makhluk bahagia, semoga semua makhluk bebas dari penderitaan, semoga semua makhluk merasa kebahagiaan dan kedamaian. Nah, ini sangat jelas sekali bahwa kita mengharapkan semua makhluk agar berbahagia, termasuk juga diri kita. Nah, kalau kita mengharapkan semua makhluk berbahagia, tentunya di dalam komunitas, ya di dalam kelompok yang kita sudah mempunyai satu tujuan yang sama, kita pun harus berbahagia di dalam komunitas tersebut. Nah, Bapak dan Ibu yang terkasih, yang kedua, mengatasi konflik dengan bijaksana. Nah, konflik tersebut ya di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia dijelaskan adalah suatu keadaan di mana terdapat perbedaan pendapat, kepentingan, dan nilai-nilai yang dapat menyebabkan ketegangan
atau pertentangan antara individu dan kelompok. Bapak Ibu, tidak ada sesuatu hal untuk mencapai tujuan tertentu dapat berjalan dengan mulus. Pasti setiap anggota kelompok ada mempunyai pikiran yang berbeda, kehendak yang berbeda. Oleh karena itu, ketidaksamaan pendapat di dalam satu kelompok pasti terjadi. Nah, bagaimana kita memanage ya antara perselisihan atau ketidakcocokan antara kelompok satu dengan kelompok yang lain, sehingga pertentangan tersebut akan menjadi satu kekuatan dan menghasilkan satu tujuan yang lebih sempurna. Di dalam Sutta Nipata, ya ditegaskan, marilah kita berucap yang menyenangkan, yang kata-katanya membuat orang gembira. Itulah kata-kata yang sesungguhnya sungguh bermanfaat. Nah, di dalam Sutta Nipata 451-452 tersebut dijelaskan bahwa kita diharapkan untuk berbicara yang menyenangkan, bukan berarti menyenangkan dalam arti tertentu, tetapi menyenangkan kita harus bersikap atau berkata dengan lemah lembut dan penuh perhatian yang mendalam pada saat kita bicara dengan teman-teman kita di dalam komunitas. Nah, mengatasi konflik yang kedua, mengatasi konflik dengan bijaksana yang seperti tadi dijelaskan bahwa kita harus berbicara dengan lemah lembut dan penuh penuh perhatian yang mendalam. Yang ketiga, membangun kerjasama dan gotong royong. Di dalam komunitas, bila mana kita melakukan sesuatu pekerjaan dengan bekerja sama dan bergotong royong, maka tujuan kita pasti akan tercapai. Nah, bila mana kita di dalam komunitas tidak dapat bekerja sama, ya, maka tujuan yang semula kita bangun di dalam komunitas tersebut tidak akan dapat terlaksana. Nah, mengembangkan kesadaran dan kebijaksanaan. Setiap anggota komunitas harus melatih kesadaran dan kebijaksanaan. Kita harus sadar bahwa kita ingin berucap apa, kita harus sadar kita ingin berbuat apa, sehingga tidak saling menyakitkan. Kelima, kita harus mengembangkan rasa syukur dan penuh penghargaan baik untuk diri kita maupun sesama anggota komunitas. Kita harus mengucap syukur bahwa walaupun rumput tetangga hijau, tapi rumput kita warna-warni, ya. Jadi kita harus mengucap syukur apa yang telah kita peroleh saat ini. Bapak Ibu yang terkasih, untuk untuk komunitas tersebut dapat berjalan dengan lancar, maka marilah kita bersama-sama praktek di dalam praktek dhamma di dalam kehidupan ini. Mari kita praktek dhamma di dalam kehidupan sehari-hari dengan menjalankan dana, sila, dan samadhi. Nah, Bapak dan Ibu, bahwa menjalankan dhamma dalam kehidupan membawa kedamaian dan membawa manfaat bagi diri kita sendiri dan orang lain. Hidup bahagia, hidup yang bebas dari kesengsaraan dan penderitaan, dan hidup yang memiliki ketenangan, kedamaian, kebahagiaan dimanapun kita berada. Demikianlah Bapak dan Ibu, kita berbahagia di dalam komunitas, kita berbahagia dimanapun kita berada. Marilah kita bersama-sama berbuat kebajikan setiap saat, dan bila mana ada pertanyaan atau pendapat dapat Bapak sampaikan di acara selanjutnya. Terimalah salam budi saya. Namo Sang Hyang Adi Budaya. Namo Buddhaya.